Kami di sini mau memenuhi tugas dari dosen kami dan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan sekolah SDN 4 Blambangan. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana struktur sekolah di SDN 4 Blambangan? Struktur di SDN 4 Blambangan seperti yang Anda lihat di situ di papan, di situ sudah terpampang, di situ ada kepala sekolah yaitu saya sendiri Sutiono SPD, kemudian di sebelahnya ada Dewan Komite yang di situ ada Bapak Muldori, kemudian di bawahnya di situ masih ada unit perpustakaan, kemudian juga ada tata usaha. Tata usaha yang jelas di sini untuk saat ini adalah UPS, operator sekolah. Kemudian di bawahnya ada beberapa jabatan yaitu dari mulai guru kelas 1 sampai dengan guru kelas 5. Untuk lebih jelasnya nanti anak-anak mahasiswa ini bisa langsung nanti melihat struktur yang ada di papan. Saya kira itu. Kalau untuk peranan dari komite sekolah itu sendiri, Komite sekolah ini adalah rekan kerja. Jadi segala sesuatu sekolah dalam mengambil satu keputusan itu harus melalui komite sekolah. Suatu misal sekolah mau mengadakan pembangunan, suatu misal pembangunan yang kecil saja, misalkan pembenahan toilet, suatu misal kamar mandi, semua itu harus dimusyawarahkan dulu. Kita hubungi komite sekolah, kemudian kadang juga wali murid, semua wali murid didatangkan, kita musyawarah bersama untuk hal-hal seperti pembangunan tersebut. Jadi sekolah tidak bisa dengan sendirinya, apalagi kaitannya dengan masalah uang. Jadi sekolah benar-benar tidak berani. Jadi harus melalui persetujuan komite dan orang tua wali murid. Jadi peran komite sekolah di sini sangat penting sekali karena merupakan mitra kerja. Jadi apapun nanti masukan-masukan dari masyarakat biasanya langsung ke komite disampaikan ke kepala sekolah, kemudian disampaikan kepada Bapak Ibu Dewan Guru sekolah. Apa saja kekurangan-kekurangan yang perlu ada pembenahan. Maksudnya seperti itu. Ya. Dari tatanan sarana dan prasarana tampak sangat baik. Dari tatanan ini, adakah tujuan yang diharapkan untuk optimal belajar siswa? Begini, jadi untuk suasana di sekolah, jadi sekolah ditata sedemikian rupa supaya di sisi lain Bapak Ibu guru, kemudian siswa juga senang di sekolah. Tapi untuk saat ini di musim pandemi ini kita selalu mengacu pada aturan dari dinas. Jadi saat ini sudah beberapa bulan yang lalu ini karena maraknya virus corona, saat ini tetap melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, sebelumnya itu kalau pada waktu anak-anak itu seperti biasa, masuk seperti biasa, sekolah dibuat sedemikian rupa sehingga anak-anak itu lebih senang. Diharapkan anak-anak itu lebih kerasan di sekolah, jadi tidak jenuh dengan situasi yang sangat menyenangkan. Karena apa? Jadi maksudnya itu untuk anak-anak yang datang ke sekolah, kalau sudah dibekali rasa senang, rasa kerasan, nanti Bapak Ibu guru nanti menyampaikan suatu materi akan lebih mudah untuk dicerna oleh anak-anak. Saya kira seperti itu. Selanjutnya nih Pak, Okay. Adakah kegiatan formal yang dilaksanakan di sekolah ini seperti upacara hari tertentu atau ada rapat tertentu? Jadi ada di SD 4 Blambangan khususnya itu ada acara-acara formal seperti setiap hari Senin. Setiap hari Senin itu pasti dilaksanakan upacara bendera.
itu di waktu sebelum adanya pandemi. Jadi setiap hari Senin itu diadakan upacara gembira. Kemudian acara-acara yang lain, suatu misal ada informasi dari dinas yang segera perlu disampaikan kepada Bapak Ibu guru, pada waktu itu juga harus segera disampaikan karena melihat situasi dan kondisi yang sangat penting, sehingga dari Bapak Ibu guru segera bisa menerima hal-hal yang sangat baru tersebut. Suatu misal di saat ini ada di musim pilkada sekarang ini, untuk ASN itu diharapkan untuk netral. Oleh karena itu dari dinas ada pemberitahuan tersebut berupa peraturan yang harus dibaca setiap ASN dan itu tidak boleh dilakukan. Jadi peringatan-peringatan seperti itu sifatnya sangat formal sehingga segera disampaikan. Jadi Bapak Ibu guru segera dihadirkan untuk melaksanakan pertemuan. Biasanya seperti itu. Selanjutnya, adakah kegiatan sekolah yang dimaksudkan untuk dalam pembelajaran siswa seperti melakukan pendalaman atau berkunjung ke situs-situs bersejarah? Kalau sebelum UN, jadi kita kembali ke sebelum adanya pandemi. Jadi pada waktu itu, sebelum kita melaksanakan ujian nasional, ini biasanya jadi pembelajaran yang dilaksanakan di kelas, khususnya di kelas 6 di sini biasanya dropping. Jadi ada semacam les, jadi les mata pelajaran. Jadi ada beberapa les yang biasanya disampaikan oleh guru yang ahli di bidangnya masing-masing. Seperti kalau di SDN 4 Blambangan ini ada guru yang senior matematika, yaitu biasanya Bapak Sutikno itu memberikan les, memberikan pembelajaran tambahan-tambahan untuk menghadapi ujian nasional supaya anak-anak nanti bisa mencapai nilai yang sangat maksimal. Kemudian yang lain juga seperti itu, seperti pelajaran-pelajaran yang lain juga diadakan bimbingan belajar, kemudian diadakan les-les seperti itu tadi. Untuk kunjungan di situs-situs bersejarah. Untuk kunjungan sementara untuk di wilayah SDN 4 Blambangan ini tidak ada sangat jauh tempat-tempat bersejarah, adanya di Moca, di Sukabumi. Jadi tidak sangat memungkinkan untuk kita ke sana bersama anak-anak. Lalu Pak, apa ada pembiasaan positif di sekolah SDN 4? Pembiasaan positif di sini biasanya budi pekerti, biasanya seperti itu. Jadi pada waktu itu sebelum pandemi, kalau anak-anak berangkat ke sekolah, biasanya di sini banyak yang membawa sepeda pancar. Jadi pembiasaan positif di situ biasanya anak-anak turun di gapura depan. Nah, di situ anak-anak sudah berjalan. Tidak boleh menaiki sepeda sampai masuk di halaman sekolah sampai di tempat parkir. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti ini ditanamkan pada anak-anak untuk menghormati. Jadi budi pekerti seperti itu. Jadi anak-anak itu berangkat dari rumah, kemudian pulangnya juga seperti itu. Pulangnya setelah bel berbunyi pulang, anak-anak pulang, kemudian mengambil sepeda, kemudian sebelum di jalan tidak boleh dinaiki. Jadi pembiasaan seperti itu supaya anak-anak itu tertanam rasa hormat, menghormati kepada teman, menghormati kepada orang yang lebih tua dengan sikap-sikap seperti itu. Kira-kira itu. Terima kasih Pak atas jawaban-jawaban dari Bapak. Hanya segitu Pak pertanyaan dari kami. Mungkin ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Suatu misal seperti tadi yang mau dipertanyakan mengenai pembelajaran di masa pandemi ini, pembelajaran jarak jauh itu seperti apa, dan saat ini SDN 4 Blambangan sedang
melaksanakan ujian tengah semester, nanti seperti apa caranya bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu yang menangani di SDN 4 Bambangan. Silahkan monggo kalau ada yang bertanyakan. Terima kasih ya Pak. Kalau untuk hari-hari biasa itu kan yang namanya dari pemerintah sudah ditekankan tidak boleh terlalu banyak tugas. Jadi kalau untuk saya sendiri, saya mata pelajaran agama. Jadi kadang saya memberikan tugas itu minggu ini misalnya dikasih tugas, kalau minggu besok berarti tinggal dikasih materi seperti kita share link dari YouTube atau kita kasih video pembelajaran dari KKG. Kalau untuk UTS ya kita tinggal share link yang dari PKG kecamatan, itu saja. Nanti anak-anak tinggal mengerjakan, otomatis nilainya masuk ke linknya itu. Itu saja. Terima kasih Bu.